Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Urizatul Aulia Lanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas internasional. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang Tauhid Uluhiyah. Baik, beriman kepada Allah sering disebut juga dengan Tauhid. Dan Tauhid itu sendiri berasal dari kata wahada yang artinya satu, esa, atau tunggal. Tauhid ada 3, Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, dan Asma wa Sifah. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Tauhid Uluhiyah. Uluhiyah itu sendiri berasal dari kata ilah yang bermakna yang dituju. Nah, uluhiyah itu sendiri merupakan aspek tauhid yang memposisikan Allah sebagai tujuan dari segala aktivitas makhluk. Tauhid uluhiyah ini juga disebut dengan tauhid ibadah. Mengapa demikian? Karena fokus dari tauhid uluhiyah ini adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dituju dalam semua aktivitas ibadah makhluk. Tadi saya sebutkan bahwa tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Apakah ibadah itu? Ibadah sendiri berarti semua aktivitas, semua perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hamba Allah dengan penuh harap, cinta, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah memiliki 3 ranah. Yang pertama qalbiyah, yang kedua qauliyah, dan yang ketiga badaniyah. Nah, qalbiyah itu sendiri ibadah dari hati, qauliyah dari perkataan atau ucapan kita, dan badaniyah dari perbuatan kita. Ada juga yang menambahkan bahwa ada maliyah dan juga i'tiqodiyah. Selanjutnya mari kita beralih ke dalil-dalil tauhid uluhiyah. Dalil dari Al-Qur'an ada surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ada juga dalil dari surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam hadis pun juga ada dalil mengenai tauhid uluhiyah ini, mengenai wajibnya kita untuk bertauhid uluhiyah. Rasulullah SAW membimbing Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sabda beliau, "Dan jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan ayat-ayat dan hadis tadi, Allah dan Rasul-Nya telah jelas memperingatkan kepada kita bahwa kita dilarang untuk memberikan peribadatan kepada selain Allah. Jadi kita harus memberikan semua niat kita untuk beribadah, menyembah, dan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah semata. Setelah semua penjelasan tadi mengenai tauhid uluhiyah, kita ketahui bersama bahwa kita wajib untuk bertauhid uluhiyah selain tauhid rububiyah dan asma wa sifah. Karena semua alam semesta ini hanyalah milik Allah semata. Dan kita sebagai hamba Allah harus hanya beribadah, harus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada penyimpangan dalam tauhid uluhiyah? Tentu saja ada. Contoh penyimpangan dari tauhid uluhiyah yang mungkin masih terjadi dalam masyarakat kita adalah ketika seseorang
ditimpa musibah. Musibah bisa apa saja, tidak hanya bencana. Dan dia berharap dapat keluar dari musibah tersebut. Tapi dia bukannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mendatangi seorang dukun, malah mengunjungi makam para wali atau mengunjungi tempat-tempat keramat yang dia percaya ada penghuninya di situ. Jadi dia meminta kepada dukun tersebut atau penghuni yang dia percaya ada di situ untuk melepaskannya dari musibah tersebut. Dia begitu berharap kepada dukun atau penghuni dari tempat keramat tersebut, sampai-sampai dia bersedia memberikan sesembahan atau bernazar untuk tempat keramat tersebut atau dukun tersebut, misalnya mungkin karena lilitan hutang dan sebagainya. Nah, itu sudah jelas merupakan penyimpangan dari tauhid uluhiyah, dan tentu saja kita dilarang untuk seperti itu. Ingat, kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.